Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Saya sangat bersuka cita bertemu kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini dalam acara Kerinduanku. Suatu renungan setiap harinya yang kami selalu berdoa agar renungan ini dapat memberkati saudara, mengubahkan hidup saudara dan menyegarkan jiwa saudara dengan firman Tuhan yang akan kita sampaikan pada hari ini. Seringkali dalam hidup kita meminta Tuhan untuk Tuhan berkati aku. Tuhan angkat aku naik, bukan turun jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Tuhan pulihkan hidupku. Tuhan pakai aku. Kita minta untuk Tuhan memberkati kita. Tapi seringkali sebelum Tuhan bisa membangun kita, sebelum Tuhan bisa memakai kita, kita harus terlebih dahulu dihancurkan sama Tuhan. Dan ini adalah suatu doa yang berbahaya karena doa ini akan memutarbalikkan hidup kita, akan mengubahkan hidup kita dan pastinya akan menghancurkan kenyamanan kita. Apa doa itu? Holy Spirit break me. Roh Kudus hancurkan aku. Sama-sama sebelum kita membahas lebih lanjut, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya apapun keadaan kami, Engkau baik, Engkau setia, dan Engkau punya rancangan yang indah dalam hidup kami. Sebentar kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan bertumbuh berbuah dalam hidup kami, dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Judul renungan kita hari ini adalah Holy Spirit break me. Roh Kudus hancurkan aku, hancurkan segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Tahukah saudara, di dalam diri saudara ada Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan sendiri yang hidup di dalam kita dan yang akan memimpin kita pada kebenarannya, pada rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Persoalannya adalah seringkali kita hidup semau-maunya kita dan kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan di Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Firman Tuhan katakan Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Artinya adalah kebenaran di sini seringkali berbicara tentang apa yang benar di mata Tuhan. Seringkali menurut kita benar, belum tentu itu benar di mata Tuhan. Seringkali apa yang menurut kita baik, rencana kita yang sudah kita rencanakan, belum tentu itu rencana Tuhan. Tapi puji Tuhan kita punya Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada kebenarannya Tuhan. Roh Kudus menyatakan apa yang salah dalam hidup kita. Roh Kudus gak hanya datang untuk memberikan damai, gak hanya datang untuk memberikan penghiburan, tapi Roh Kudus juga datang untuk menyatakan apa yang salah dalam hidup kita. Inilah tahap pertama dari proses breaking atau dihancurkan. Ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa masih ada bagian dalam hidup kita yang belum sempurna, yang harus diperbaiki lagi sama Tuhan. Makanya supaya kita hidup ini maju, supaya hidup kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau, kita harus doa agar Roh Kudus menghancurkan kita. Apa yang harus dihancurkan? Ya, ada tembok-tembok yang kita bangun, yang membuat hidup kita tuh gak maju. Ada tembok-tembok yang kita bangun yang membuat hidup kita gak seturut dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini kita akan membahas setidaknya ada 7 hal yang harus kita doa agar Roh Kudus hancurkan itu dalam diri kita. Yang pertama adalah Holy Spirit breaks my agenda atau agendaku. Firman Tuhan katakan di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu.
Seringkali kita punya rencana dalam hidup kita. Kita punya rancangan masa depan kita. 5 tahun ke depan saya harus jadi apa? 10 tahun ke depan saya harus jadi apa? Itu sangat baik, itu boleh. Tapi kita harus menyerahkan segalanya, semua agenda kita ke dalam tangannya Tuhan. Supaya yang terjadi bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Karena yang dari Tuhan itu pasti yang terbaik bagi setiap kita. Firman Tuhan katakan di Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Banyak dari kita punya rancangan sendiri, karir, pasangan, masa depan. Tapi jika agenda pribadi lebih penting dari kehendak Tuhan, kita sedang membangun kerajaan kita sendiri, bukan kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini berani untuk berdoa, untuk Roh Kudus hancurkan semua agendaku yang gak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Pertanyaannya adalah, apakah kamu masih memegang kendali atas hidup kamu, atau kamu sudah memberikan kendali itu sama Tuhan? Doanya adalah, Tuhan hancurkan agendaku dan gantikan dengan agendamu. Yang kedua, Holy Spirit breaks my comfort. Roh Kudus hancurkan kenyamananku. Seringkali yang membuat kita gak maju adalah kita terlalu nyaman sama hidup kita. Terlalu nyaman sama kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin gak seturut dengan kehendaknya Tuhan. Makanya kita harus terus berdoa agar Roh Kudus menghancurkan kenyamanan kita, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Kita sering memilih zona nyaman daripada ketaatan. Tapi yang namanya pertumbuhan pastinya membuat hidup kita tidak nyaman. Pertumbuhan rohani tidak akan bisa terjadi di zona nyaman kita. Seringkali kita terlalu nyaman dengan dosa kita. Seringkali kita terlalu nyaman dengan pemikiran kita, hati kita yang keras. Tapi hari ini berani untuk berdoa agar Roh Kudus hancurkan keterikatanku pada kenyamanan, supaya aku rela pergi kemanapun Engkau mau aku pergi. Saudara, kalau hari ini saudara menyaksikan renungan ini dan Roh Kudus sudah mengatakan untuk saudara pergi atau melakukan sesuatu, jangan keraskan hatimu. Jangan ikuti zona nyamanmu, tapi ikuti apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, Holy Spirit break my flesh, hancurkan kedaginganku. Galatia 5 ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Daging kita suka dengan dosa, daging kita suka dengan pembenaran diri. Kita suka jalan pintas, tapi Roh Kudus mengajar kita untuk melepaskan, mengikis kedagingan kita hari lepas hari. Saya gak tahu apa yang saudara gak bisa lepas, dosa apa yang saudara gak bisa lepaskan. Tapi kalau hari ini Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, mengingatkan engkau kembali kepada kebenaran, menyatakan kesalahanmu, hari ini datang, minta pertolongan dari Roh Kudus untuk engkau bisa hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Yang keempat, ini hal yang membuat kita gak bisa maju, yaitu my pride, kesombonganku. Berani untuk berdoa, Holy Spirit breaks my pride. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kesombongan saudara membuat kita gak bisa untuk diajar, gak bisa untuk ditegur, dan sulit untuk bertobat. Seringkali kalau ada orang negor kita, kita mulai ngelihat, siapa sih ini orang? Apa sih hebatnya nih orang bisa negor saya dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita hancurkan adalah kesombongan kita. My pride. Roh Kudus ingin mematahkan kesombongan agar kita menjadi pribadi yang lemah lembut, mau diajar dan taat sama Tuhan. Pak, Bu, Yesus hidup di dunia menyatakan kerendahan hatinya. Dia Tuhan yang rela menjadi manusia. Kenapa? Karena dia
merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dari pencipta menjadi ciptaan, bahkan dihancurkan oleh ciptaannya sendiri. Itu adalah bukti kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan Yesus rendah hati, masa kita masih mau sombong? Di sorga ada yang sombong, makanya dia dibuang. Siapa namanya? Namanya adalah Lucifer. Dia malaikat yang sombong, yang ingin menyamai kedudukannya dengan Tuhan. Ujungnya apa? Dibuang ke dunia. Lucifer dari sorga dibuang ke dunia. Kita udah di dunia, sombong, mau dibuang kemana, saudara? Makanya hari ini yuk belajar untuk rendah hati, mau diajar sama Tuhan. Dan percayalah, ketika kita merendahkan hati kita, Tuhan akan bekerja lebih dahsyat dalam kehidupanmu. Roh Kudus, hancurkan kesombongan dalam hatiku, supaya aku bisa tunduk pada kehendaknya Tuhan. Yang kelima adalah my idols, berhalaku. Berhala apa sih? Berhala singkatnya adalah segala sesuatu yang menurut kita lebih penting daripada Tuhan. Berhala bukan hanya patung, tapi bisa berupa uang, pekerjaan, media sosial, pasangan kita, bahkan pelayanan kita bisa jadi berhala. Kalau kita lebih mementingkan itu daripada kepentingan Tuhan. Yeskiel 14 ayat 3, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Tuhan tidak mau posisinya digantikan dalam hidup kita. Maka hari ini renungkan kembali apa berhala-berhala yang ada dalam hatimu supaya Roh Kudus mengubahkan hidupmu. Yang keenam adalah my unbelief. Holy Spirit breaks my unbelief, ketidakpercayaanku. Seringkali yang membuat hidup kita gak maju adalah ketidakpercayaan kita sama Tuhan. Mungkin hari ini imanmu lagi lemah, mungkin hari ini engkau lagi gak mudah percaya sama Tuhan karena keadaanmu begitu hancur, begitu buruk. Tapi hari ini minta sama Roh Kudus untuk Dia menghancurkan ketidakpercayaanmu. Markus 9 ayat 24 dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tuhan ngerti kok kalau iman kita lemah, kalau kita lagi gak percaya. Makanya minta agar Roh Kudus menguatkan kembali iman kita, mengembalikan kembali kepercayaan kita sama Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, apa yang harus dihancurkan oleh Roh Kudus? Yaitu my self-righteousness, kebenaranku sendiri. Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Seringkali yang membuat kita gak maju adalah kita merasa diri kita paling benar. Kita gak mau lagi ditegur, kita gak mau lagi dikasih masukan. Makanya hari lepas hari kita perlu doa untuk Holy Spirit breaks my self-righteousness. Seringkali kita kalau ngelihat orang yang salah tuh kita ngerasa, dasar kamu orang hina, orang berdosa. Ngerasa diri kita lebih benar gitu. Tapi kita perlu minta sama Roh Kudus untuk menghancurkan self-righteousness kita. Supaya apa? Kita bisa dihancurkan. Dan kita mengerti hanya kasih karunia yang membuat kita layak. Bukan karena kuat hebat gagah kita diselamatkan. Tapi semua hanya karena kasih karunia. Doanya adalah Tuhan hancurkan rasa benar diriku sendiri. Dan penuhi aku dengan kerendahan hati dan kasih karunia Tuhan. Hari ini yuk kita mau datang sama Tuhan. Supaya kita mau dibentuk Tuhan. Menjadi bejananya yang indah. Membawa kita ke dalam rencananya Tuhan yang indah. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami. Ini doa kami Tuhan Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh
bersamamu Bapa, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Bapa kami yang baik, kami berdoa agar Roh Kudus-Mu menghancurkan segala sesuatu di dalam diri kami yang gak seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan mau menghancurkan kami, dan Tuhan akan membentuk kami kembali seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan untuk mau dibentuk. Karena kami percaya Tuhan mau pakai kami, bentuk kami menjadi bejana yang indah. Seperti apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-Mu. Roh Kudus, hancurkan segala sesuatu dalam hidupku yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, have a great day and God bless you.